Prof. Oke, silakan Baran. Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Mahmud Siregar, SH MHum, yang sudah berkenan hadir selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait, SHMLI, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Ibu Dr. Tengku Kezerena Devi, SHCN Hemhum, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan yang terhormat kepada narasumber kita hari ini yaitu Bapak Faisal Basri Batubara, SE, MA, yang juga telah hadir selaku narasumber pada kuliah umum hari ini. Serta yang kami hormati seluruh para peserta kuliah umum pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul untuk bersama-sama mengikuti kuliah umum hari ini. Semoga kita tetap sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kuliah umum kali ini akan membahas mengenai Grand Ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi. Namun sebelum masuk ke acara inti, perkenalkan saya Baran Hamzah Nasution, SHMCL, selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu diskusi kita pada sore hari ini untuk membacakan susunan dan tata tertib kuliah umum hari ini. Untuk rangkaian acara hari ini akan diawali oleh mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang selanjutnya akan diikuti dengan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Mahmud Siregar, dan kata sambutan dari Ibu Profesor Ningrum Natasha Sirait, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Faisal Basri Batubara, dan akan ditutup dengan kata-kata dari Ibu Profesor Ningrum Natasha Sirait. Selanjutnya juga kita akan nanti melakukan sesi foto bersama Bapak Ibu. Dimohon kehadirannya sampai akhir acara kuliah umum hari ini. Selanjutnya para peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia di chat box dan memastikan mic dalam keadaan mati hingga selesainya acara. Dan para peserta diharapkan agar dapat menyalakan layar, tidak off cam, dan panitia akan memberikan kesempatan bertanya pada akhir acara melalui chat box ataupun nanti bertanya secara langsung, di mana Bapak Ibu bisa raise hand di via Zoom ini. Baiklah, kita akan memasuki acara mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada para peserta diharapkan partisipasinya. Baik, Bapak Ibu
peserta kuliah umum hari ini. Setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Dan izinkan di sini kami untuk memandu doa sesuai dengan tuntutan agama Islam. Adapun doa akan dipimpin oleh Bapak M. Hadian Yunhas Purba, SHMH. Kepada Bapak Hadian dipersilakan untuk dapat memimpin doa. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doakan bersama secara agama Islam, bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami berkumpul secara daring untuk menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Green Economy dalam perspektif hukum ekonomi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah berkat, rahmat, dan ridho-Mu pada kegiatan kami ini, agar kami dapat mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan dari kegiatan ini sebagai bekal bagi kami untuk menyelesaikan pendidikan di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, dan juga bekal bagi kami dalam memberikan gagasan dalam rangka memecahkan berbagai masalah bangsa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu lah kami meminta. Engkaulah Maha Pengabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hadian yang telah memimpin doa sesuai dengan tuntunan agama Islam. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Dr. Mahmud Siregar SHMH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Mahmud Siregar, kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Faisal Basri, yang hari ini menjadi pengajar kita. Sore hari ini kita akan berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, pemikiran dari beliau. Tidak kita ragukan lagi bagaimana reputasi Bang Faisal di dalam bidang keilmuannya. Kami berterima kasih sangat sebesar-besarnya kepada Pak Faisal yang sudah kiranya bersedia memenuhi undangan program studi S3 untuk bisa memberikan kuliah dan bertukar pengetahuan di tengah kesibukan. Pak Faisal masih menyempatkan diri untuk berbagi kepada kita semua. Tentu kita manfaatkan peluang ini, kesempatan ini, ya, apalagi ini bulan Ramadan, berbagi ilmu itu tentu banyak hikmahnya bagi kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan hari ini selain menambah ilmu pengetahuan kita, tentu berharap ini semua akan menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Yang saya hormati Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirait, Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum, sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan membawa Bang Faisal ke kampus untuk mengajar. Kami paham, gak mudah-mudah juga bahwa Pak Faisal untuk bisa sempat mengajar di Universitas Sumatera Utara, apalagi di Fakultas Hukum. Kemudian yang saya hormati Bu Devi, Tengku Dr. Devi, Dr. Tengku Devi Kezerina, ya Sekretaris Program Studi S3. Ada Dr. Mahmud Mulyadi, saya lihat tadi Dr. Mahmud Mulyadi, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum. Kemudian ada beberapa guru besar yang hadir, saya lihat di pertemuan ini, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Profesor Albi Syahrin, guru besar hukum pidana, dan mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama sekali tentu kita bersyukur, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa, ya, seluruh mahasiswa yang hadir dalam kuliah ini, khususnya mahasiswa program doktor yang mengikuti perkuliahan ini, ada juga mahasiswa program magister yang saya lihat ikut dalam kuliah umum ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan sukses, lancar, dan tidak mengalami kekurangan.
Tentu kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita usia, pengetahuan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama mendengarkan kuliah yang sangat penting bagi kita semua saat ini. Saudara-saudara sekalian, tentu banyak di antara kita yang bertanya, kenapa sekali ini kita mendatangkan narasumber ahli ekonomi, ya, ahli ekonomi. Kita banyak menyelenggarakan berbagai kuliah umum untuk mengatasi keterbatasan kurikulum, untuk membahas berbagai persoalan atau isu-isu yang sedang berkembang di tengah masyarakat dan berbagai subjek-subjek pengetahuan baru yang perlu kita diskusikan di kampus. Kita mengundang berbagai ahli hukum, praktisi hukum untuk berbicara di tengah kita. Ya, saat ini kita mengundang dan hadir bersama seorang pakar ekonomi yang tentu saudara-saudara kita semua sudah mengenal reputasi dan kompetensi beliau, Pak Faisal Basri. Nah, kita pahami bahwa dari sekian banyak disiplin ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi salah satu ilmu yang paling dekat dengan ilmu hukum. Karena bagaimanapun juga pertimbangan-pertimbangan dalam ilmu ekonomi yang memberikan pilihan-pilihan terbaik bagaimana manusia menjalani dan lain-lain, itu bisa menjadi suatu masukan-masukan yang sangat penting bagi para ahli hukum dan dalam proses pembuatan hukum. Apalagi kita pahami bahwa saat ini hukum sudah berkembang menjadi satu cabang ilmu pengetahuan yang sifatnya multidisiplin. Tidak mungkin lagi bisa dengan mudah memahami perkembangan masyarakat, perkembangan hukum hanya dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang monodisiplin saat ini. Oleh karena itu berbagai ahli, apakah itu ahli politik, ekonomi, dan lain-lain kita butuhkan untuk memberi pencerahan, memberikan pendekatan-pendekatan yang sangat penting bagi kita hari ini. Dan kita akan banyak bersentuhan dengan pendekatan dan pemikiran ekonomi. Tentu saudara-saudara di S3 sudah diajarkan economic analysis of law, bagaimana menggunakan pendekatan-pendekatan ekonomi, analisis-analisis ekonomi untuk memastikan bahwa hukum itu tepat digunakan, tepat dirumuskan, sehingga dia tidak kontraproduktif. Nah, hari ini kita punya isu yang sangat penting. Tadi juga sedang dibahas di universitas untuk diskusi, ada diskusi tentang visi Indonesia 2045, salah satunya adalah mengenai SDGs, dan yang paling spesifik lagi adalah mengenai bagaimana tujuan-tujuan pembangunan ekonomi ke depan bisa dilaksanakan dengan pengurangan emisi karbon, kemudian berkeadilan bagi rakyat miskin, dan mengurangi pemanfaatan sumber daya alam sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan bisa diantisipasi pada masa-masa yang akan datang. Tentu inilah yang sangat relevan dengan pembicaraan kita hari ini, yaitu mengenai green economy. Saya tahu beberapa orang di antara mahasiswa S3 ini sedang mengambil studi tentang ekonomi, hukum ekonomi, dan ada yang lebih spesifik menyangkut tentang green economic, tapi dalam hukum perbankan. Ya, ini perlu kita pahami bersama. Tentu sekali lagi atas nama Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Faisal yang sudah bersedia akan memberikan wacana-wacana pemikiran baru yang mungkin sebagian besar kita orang-orang hukum mungkin akan memikir panjang tentang berbagai hal yang akan disampaikan, tapi green economic pada dasarnya adalah sebuah keniscayaan saat ini, karena bagaimanapun nanti ke depan pembangunan yang akan kita laksanakan akan mengarah kepada ekonomi hijau.
Itu saja mungkin, mari kita dengar bersama, mari kita dalami ilmunya agar kegiatan ini bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan bermanfaat bagi Fakultas Hukum, Prodi S3, tentu bermanfaat bagi perkembangan hukum dan masyarakat kita. Dari Taufiq wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mahmud Siregar atas kata sambutan yang telah diberikan pada kuliah umum hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta kuliah umum, hari ini kita akan masuk ke dalam acara inti. Sebelum masuk ke dalam acara inti, saya akan menjelaskan bahwasanya tema materi kuliah umum pada sore ini yaitu mengenai green economy dalam perspektif hukum ekonomi, di mana sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. Mahmud Siregar, bahwasanya perhatian negara-negara di seluruh dunia sudah fokus pada kelestarian lingkungan hidup, yaitu dengan program seperti SDG atau Sustainable Development Goals. Dan atas hal tersebut lahirlah konsep green economy yang pada hakikatnya mendorong agar setiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya bagi lingkungan hidup, sehingga kelestarian lingkungan hidup itu terjaga. Nah, untuk kuliah umum hari ini, Bapak Faisal Basri selaku narasumber akan menyampaikan lebih mendalam mengenai green economy baik dari perspektif ekonomi maupun dari perspektif hukum ekonomi. Sebelum memaparkan, saya akan menyampaikan profil dari Bapak Faisal Basri. Beliau lahir di Bandung 6 November 1959 dan telah mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta mendapatkan gelar Master of Arts dalam bidang ekonomi dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Beliau merupakan ekonom senior dan merupakan pendiri dari INDEF, Institute for Development of Economics and Finance, dan juga aktif menjadi dosen Fakultas Ekonomi UI, serta aktif menjadi pengajar pada program Magister Akuntansi, program Magister Manajemen Universitas Indonesia. Baik, agar tidak berlama-lama, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Faisal Basri. Kepada Bapak Faisal Basri, kami persilakan dengan hormat untuk memaparkan materi pada hari ini. Ya, terima kasih Bung Baran, Bapak Dekan yang saya hormati, Ibu Sekretaris Prodi, kakak saya nih, ya, kakak akademis, Mbak Ningrum, Profesor Ningrum, dan seluruh teman-teman semua yang sedang menapaki jenjang pendidikan yang sangat mencabar, ya, luar biasa ini. Jadi fight terus sampai akhir, jangan seperti saya waktu ambil S3 drop out, jangan contoh. Nah, saya akan coba share saja langsung supaya saya tidak terlalu terbebani gitu dengan tema ini. Saya ubah sedikit, mudah-mudahan berkenan teman-teman semua, terutama Prof. Ningrum, green economy dan persaingan usaha gitu saja. Soalnya kalau aspek hukum persaingan usaha, saya cuma pelaksana saja sebagai komisioner, tapi falsafah dari perspektif hukumnya saya nggak berani lah gitu, ya. Nah, kita coba untuk, mudah-mudahan udah terlihat, ya. Sudah, Pak. Oke. Ini yang kita sudah bicara seperti ini, sudah masuk kurikulum, tapi ada manusia bebal seperti ini. Namanya Siti Nurbaya Bakar. Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation
sama dengan melawan mandat Undang-Undang Dasar 1945 untuk values dan goals establishment. Ini kutipan semua ya. Membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi. Coba teman-teman bayangkan, Republik ini punya Menteri Lingkungan Hidup yang kelakuannya seperti ini. Bagi dia nggak penting ini hukum persaingan dimasukkan urusan green economy karena menjadi penghambat. Nah ini yang kekecewaan luar biasa saya ya terhadap sudah mainstreaming, sudah tuntutan universal, tuntutan agama sekalipun yang namanya merawat bumi ini, tapi ini atas nama pembangunan itu seperti inilah penghalalannya itu. Nah, jadi teman-teman dari perspektif hukum, kalaupun nanti berpraktik atau ada di dalam kekuasaan, adalah ujung tombak yang menanamkan nilai-nilai bagi kebaikan kita bersama, kebaikan universe, dan mewariskan sesuatu yang lebih bermakna buat generasi mendatang. Coba bayangkan kalau kita bukan kita lah, generasi saya, generasi Prof. Ningrum, kan sebetulnya sudah generasi yang akan habis karena usia ya. Jadi kami itu tidak akan merasakan kerusakan yang bakal terjadi 10, 20, 30 tahun yang akan datang kalau kita tidak berbuat dari sekarang. Dan sekali lagi, Prof. Ningrum, Fakultas Hukum USU, sudah berupaya dari perspektif akademik, dari dimensi akademis, untuk memasukkan roh ini. Kita hidup ini nggak sekedar profit loh gitu. Kita hidup ini berdampingan dengan alam dan sebagainya. Nah, bagaimana menginstitusionalisasikannya nilai-nilai ini, itulah Fakultas Hukum yang mengawalnya. Jadi institutionalizing dari nilai-nilai baru ini. Kebetulan di dalam ekonomi juga menuntut adanya new mindset gitu. Jadi ilmu ekonomi yang diajarkan standar ini juga masih terbata-bata gitu, mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jadi ada upaya yang harus kita lakukan. Ya, ini barangkali yang disiplin ilmu ekonomi tugasnya. Jadi meyakinkan bahwa government R&D, ya, research and development to create domestic job and sustainable investment in the future loh ya, and more active industrial policy. Juga implisit di dalamnya more active competition policy. Karena ini pengaruhnya ke competition kan, green, pemerintah bertanggung jawab untuk mengawalnya ya lewat competition policy, industrial policy yang memunculkan net benefit. Kita tidak mungkin semua menguntungkan, pasti ada yang dirugikan kan. Nah, net benefit. Nah, kalau kita lihat kasus green economy dan competition di Eropa, itu yang kasus mesin cuci misalnya ya. Jadi dilarang untuk memajukan mesin cuci buatan Eropa gitu, dilarang mesin cuci dan peralatan elektrik lainnya itu diimpor dari luar Uni Eropa dan disahkan ya, dimenangkan begitu case-nya. Hitung-hitungannya benefit cost juga.
Tapi benefit cost-nya jangan yang ekonomi saja gitu, jangan yang finansial saja gitu. Nanti kita coba lihat sedikit. Saya kebetulan diminta memberikan kuliah atau public lecture gitu kepada seluruh ASN yang bertanggung jawab dalam public policy gitu baru-baru ini. Nah, saya ingatkan kepada mereka pentingnya juga dimensi green economy ini. Nah, kemudian kalau kita biarkan, justru isu green economy ini dijadikan ajang pemburuan rente. Wah, ini obyekan baru nih. Jadi dia pakai atas nama green economy, ya, melahirkan Muldoko, ya, Luhut Panjaitan gitu, kemudian Batu Licin itu yang lagi di penjara itu ya, kemudian Indika gitu, atas nama green economy itu pemburuan rentenya. Nah, kita harus hindari. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyikapi yang green economy ini untuk sebesar-besarnya maslahat dan merawat bumi karena kita hidup di bumi gitu. Nah, kemudian harus diingat ini juga mungkin dosen-dosen senior walaupun dari Fakultas Hukum pernah membaca bukunya Karl Polanyi ini ya, The Great Transformation, The Political and Economic Origins of Our Time gitu. Dia lahir di Austria tapi besar di Hungaria. Dia pendiri partai gitu, partai radikal lah begitu. Kemudian pindah ke London, dari London ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat istrinya tidak boleh, nggak dapat visa gitu karena istrinya ini aktivis Partai Komunis di Eropa Barat gitu, sehingga akhirnya Karl Polanyi pindah ke Ontario ya, Kanada. Dia ngajar remote aja gitu di New York di Columbia University. Dia mengingatkan itu. Nah, ini maksud saya ekonomi juga harus bertransformasi, bahkan transformasinya itu great transformation gitu, sebagaimana yang dibayangkan oleh Karl Polanyi. Dia tidak anti pasar, market system jalan, tapi tolong ya institusi yang mendampingi perubahan ekonomi ini juga harus bergerak beriringan, yakni social institution ya, kemudian hukumnya ya, penegakan hukumnya segala dan sebagainya, sehingga ya yang namanya transformasi itu tidak semata-mata memaksimumkan laba motifnya, tapi juga menggerakkan perubahan-perubahan sosial, nilai-nilai di dalam masyarakat, rasa keadilan, inklusif lah begitu. Jadi Karl Polanyi ini luar biasa sebetulnya, salah satu pemikir terbaik ya yang hadir dalam abad ini gitu. Jadi semangat kita memang perubahan. Ya, kita tidak boleh tidak boleh lengah ini terhadap perubahan yang terjadi. Nah, sekarang akademisi kan tentu saja bicara tentang definisi dulu gitu ya. Green economy itu apa? Ya teman-teman udah tahu lah. Jadi low carbon, resource efficient, and socially inclusive. Nah, ini bedanya dengan neoliberalism gitu ya. Tidak peduli socially inclusive. Kemarin ini siapa namanya
orang terkaya itu saham itu dia bilang nggak perlu itu yang namanya inklusif di ruang kerja, mau kulit putih semua masa bodoh amat, bukan urusan, stop lah gitu bicara tentang itu. Nah itu pemikiran paham Chicago kan. Nah, kalau green economy di dalamnya ini mengandung nilai-nilai yang keadilan, melibatkan seluruh stakeholder di dalam satu perekonomian itu. In a green economy, growth in employment and income are driven by public and private investment. Jadi tidak mendikotomikan ini urusan publik, private, enggak. Ini mirip dengan Mazzucato tadi, bagaimana saling mengisi public investment dengan private investment itu. Infrastructure and asset that allow reduce carbon emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, nggak boros gitu, dan prevention of the loss of biodiversity and ecosystem services. Nah, jadi jangan ini alam makin rusak karena apa? Karena penggunaan resources ya per kilogram barang itu kian hari kian besar gitu. Jadi penghematan itu tidak terjadi, ini sebagaimana terlihat di dalam grafik itu. Ini versi World Resource Institute, kantornya ada di kantor di Indonesianya ada di Jakarta, Jalan Wijaya sana. A green economy can be thought of as an alternative vision for growth and development, one that can generate growth and improvement in people's life in ways consistent with sustainable development. A green economy promotes a triple bottom line. Jadi keseimbangan ini ya, sustaining and advancing economic, environmental and social well-being. Nah, jadi jangan kayak Siti Nurbaya Barkah itu. Dia hidup di zaman batu itu, tapi masih diangkat jadi menteri juga oleh Pak Jokowi. Aneh. Nah ini, jadi triple bottom line. Yang namanya sustainable itu kalau mencakup economic, social, and environment. Mencakup people, profit, dan planet dimension itu. Baru dia sustainable. Kalau sosial dan ekonomik saja, equitable saja. Gitu. Kalau sosial dan environment saja, bearable. Tapi semuanya ini economic dan environment viable. Tapi ini harus semua. Sehingga menghadirkan satu keseimbangan yang harmonis, yang menjaga atau merawat umat manusia dan bumi yang dipijaknya. Kalau salah satu hilang, jomplang, kursi ini jangan diduduki, nanti kita jatuh kan. Ya ini kan irisan-irisannya seperti Pak Dekan sampaikan tadi juga kan. Ada green economy, dalam green economy itu ada inclusiveness, tapi juga kalau green economy dilaksanakan itu juga menegakkan prinsip sustainability. Barusan saya ada meeting Zoom juga, jadi apa hemat waktu gitu, tidak habis waktu di jalan maksudnya. Mereka punya slogan juga, kalau slogan Kementerian Pariwisata itu productivity,
ya tahu apa ya di mereka sebut itu ya productivity lah. Jadi yang bernilai tambah lebih tinggi, productivity, sustainability, dan satu lagi inklusif. Oh, inklusif saya yang menyarankan untuk masuk gitu. Nah, jadi memang bahasanya sudah seperti itu, dan hanya dengan begitulah kita bisa survive ya di dunia yang makin menciptakan kerusakan itu. Ini ada beberapa definisi, saya akan lewati saja untuk teman-teman aja nanti lihat ya, kalau senggang bisa dilihat. Tapi intinya ya future generation itu bukan jadi pihak yang menanggung beban berat akibat kerusakan yang kita lakukan, generasi sekarang lakukan. Nah, kemudian ada SDGs. Jadi kunci itu lewat PBB ya, keluarlah Sustainable Development Goals atau Global Goals yang diadopsi oleh UN pada tahun 2015 sebagai universal call to action and end poverty, protect the planet, and ensure that tahun 2030 all people enjoy peace and prosperity. Ini dalam rangka itu ya. Nah, sebelumnya MDGs cuma 8 ya pilarnya itu, eradicate extreme poverty sampai ke Global Partnership for Development gitu. Lingkungannya belum banyak kelihatan. Ada juga 7 nih, nomor 7 ensure environmental sustainability gitu. Nah, dari MDGs inilah muncul SDGs itu yang diadopsi oleh 193 negara pada tahun 2015 ya. Nah, untuk sementara ini 2022 sebetulnya sudah ada, tapi saya tidak ada waktu untuk mengupdate-nya. Maaf, ini evaluasi pencapaian setiap negara, tidak semua saya masukkan. Ya, dari 106 ada 165 negara itu skornya pencapaian kan dimonitor terus setiap tahun itu tidak kaget nomor 1, 2, 3, 7 ya itu adalah negara-negara Skandinavia ya, sebagian negara Nordik gitu. Yang segala macam indikatornya itu bagus semua mereka. Korupsinya paling sedikit, ketimpangannya paling kecil, demokrasinya paling bagus. Pokoknya kalau ingin niru negara itu ya jangan Amerika, jangan Cina, jangan Inggris gitu. Tirulah mereka. Mereka welfare state yang juga merupakan amanah yang disampaikan oleh Karl Polanyi dalam bukunya The Great Transformation itu social welfare sesuai juga dengan konstitusi kita sebetulnya. Nah, Indonesia itu ada di nomor 97. Walaupun saya harus mengatakan tahun 2022 Indonesia lebih baik posisinya. Yang belum sempat saya masukkan di sini ya. Ada dashboardnya itu. Indonesia lebih jelek dari Singapura, Malaysia, Vietnam, ya, Thailand. Ya, tapi Indonesia lebih baik dari Myanmar, Kamboja, Filipina, Laos. Itu kira-kira. Jadi Indonesia tidak jelek-jelek amat, tapi masih jadi komitmennya itu ya ada gitu untuk mencapai target SDGs,
tapi tidak sespektakuler Thailand, utamanya Vietnam nih ya, karena Vietnam itu tingkat pendapatan per kapitanya lebih besar dari Indonesia, tapi dalam segala hal ini mencuat luar biasa. Tingkat kesejahteraan per kapita kita dengan Vietnam itu akan disusul ya. 2-3 tahun lagi Vietnam akan lebih tinggi pendapatan per kapitanya dari Indonesia. Filipina juga. Nah ini negara-negara yang berada di bawah, very unfortunate, mereka adalah negara-negara Afrika. Gitu. Nah kebetulan ekonomi Indonesia juga sedang mengalami perlambatan. Jadi ini green economy adalah satu konsep yang bisa menjadi momentum agar pertumbuhan Indonesia bisa yang turun terus ini bisa naik kembali gitu. Dan kenapa sih ini saya masukkan? Karena ini kita ini maju, bukan maju. Pertumbuhan ekonomi kita ini melambat terus, antara lain karena apa? Karena lebih mengandalkan pada otot dan keringat ketimbang otak gitu. Tercermin dari ekspor kita. Ekspor kita itu petik jual, tebang jual, keruk jual gitu. Ini rubber, artikel thereof, mineral fuel, iron and steel, animal vegetable, ini CPO, tin, yang begitu-begitu. Nah ini potensi merusak alamnya lebih berat gitu. Nah kemudian saya ingin menunjukkan juga di sini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri di Indonesia itu makin lama makin loyo secara relatif ya. Jadi sumbangan industri di dalam perekonomian itu turun terus dan mencapai level terendah tahun 2022 ini cuma 18% gitu. Kita pernah 27% dan industri itu berkembang lebih lambat daripada pertumbuhan ekonominya. Padahal industri itu kalau dikemas dengan bukan dikemas ya, dihembuskan rohnya dengan new economy, new mindset, green economy itu bisa jadi bisa jadi pemicu untuk reindustrialisasi. Nah ini gejala dininya Indonesia, industrinya cuma di sini nih, kita lihat sumbangan industri manufaktur dalam PDB yang merah ini. Jadi kita ini tercecer semua. Artinya konsep green economy sebetulnya jadi peluang bagi Indonesia untuk bergerak mengakselerasi gitu. Nah, Indonesia tumbuh terus PDB-nya. Nah, kalau PDB-nya tumbuh terus, ya, PDB-nya tumbuh terus, maka energi yang dibutuhkan juga semakin besar kan. Nah, ini sumbu horizontalnya pertumbuhan konsumsi energi, sumbu horizontalnya pertumbuhan ekonomi. Jadi hubungannya ini positif. Positif maksudnya kalau pertumbuhan ekonomi naik, maka konsumsi energinya juga naik. Nah, kecuali di sini nih ada negara-negara yang sudah seperti tadi Denmark, Netherlands, Belgia, Sweden ini dia konsumsi energinya turun. Primary energinya turun, tapi pertumbuhannya masih jalan. Kenapa? Mereka sudah berhasil menjadi green economy. Jadi mereka tidak bergantung lagi pada fossil fuel. Ini adalah fossil fuel. Nah, Indonesia ada di track yang cepat bener nih. Gitu. Jadi pertumbuhannya 5%, penduduknya juga masih positif, maka pertumbuhan kebutuhan energinya gila banget gitu secara relatif. Berkawan dengan China yang paling tinggi ya, India,
Turki, Singapura, Egypt, ini Bangladesh, di sini Vietnam. Karena ekonominya masih tumbuh 5% atau lebih gitu. Kalau negara-negara Eropa kan growth-nya cuma 1-2% saja. Nah, jadi mau kita biarkan trennya seperti ini. Indonesia bakal jadi bukan hanya komitmen dunia ya, tapi apa yang kita wariskan kepada generasi mendatang kalau ini kita tidak kurangi kecepatannya gitu. Kita juga nomor berapa ya, nomor 10 besar kita ini penyumbang emisi di dunia. Nanti mungkin datanya ada. Nah, lihat nih, Indonesia katanya masih negara berkembang, lantas bebannya jadi berat untuk menerapkan green economy, untuk melaksanakan transisi energi gitu ya. Nah, oleh karena itu tolong dong dunia internasional bantu Indonesia. Aduh, saya kan jadi malu gitu sebagai warga negara Indonesia itu. Karena ekspor batu bara itu tidak diapa-apakan. Jadi kalau sawit, Prof. Ningrum sama saya baru jadi saksi di KPPU tentang minyak goreng dan terkait dengan sawit gitu. Nah itu setiap ekspor sawit itu dikenakan pajak ekspor atau bea keluar, ditambah lagi bea sawit. Jadi ada macam-macam itu ya. Batu bara itu enggak. Padahal Undang-Undang Dasar 45 bilang kan bumi, air, kekayaan alam tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah ini bagi sebesar-besarnya kemakmuran oligark gitu. Jadi bayangkan tahun lalu ya, pendapatan ekspor dari batu bara itu 850 triliun. Di negara-negara lain itu ada yang namanya windfall tax. Di Indonesia nggak dikenakan windfall tax. Jadi kita sebetulnya bisa membiayai green economy ini dengan memajaki energi yang kotor gitu lah intinya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini pada tahun 2016 ya sumber atau sektor yang menyumbang greenhouse gas emission nomor 1 sebetulnya land use change and forestry. Kedua electricity and heat, ini PLN ya. Ketiga pertanian, keempat transportasi. Nah, jadi ini bangun ibu kota hijau tapi dengan tidak land use-nya gitu-gitulah ya. Jadi sebetulnya kalau yang kita lihat roh green economy, sustainability itu tidak tertangkap. Wah, Indonesia ingin jadi negara yang ibu kotanya smart city segala macam, tapi melanggar prinsip-prinsip dasar sustainability dan green economy itu. Nah, ini perkembangannya kalau kita lihat ini lagi-lagi ini IPPU ini industrial ini industri gitu, waste, energy, ini Avolu, agriculture, forestry, and land use. Ini sebetulnya yang terbesar di kita, ya, pembakaran hutan segala macam gitu. Nah, ini kalau di ASEAN kelihatan Indonesia itu masih primitif gitu ya. Jadi ngebakar hutan yang macam-macam gitulah yang masih besar. Ini Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Jadi strukturnya di Indonesia yang agak berbeda karena volunya masih besar. Nah, kalau di Malaysia misalnya itu
energinya yang besar. Di Malaysia energinya besar, di Thailand juga energinya besar. Nah, kalau di Indonesia memang energi consumption per kapitanya rendah, jadi masih belum terbesar. Nah, ini di dunianya mengkhawatirkan, sehingga teman-teman bisa lihatlah di televisi, di media sosial itu makin lama makin mengerikan. Mississippi kemarin ya, California, waduh, udah terjadi eksodus penduduk California, udah pada pindah keluar California gitu. Nah, oleh karena itu sebagai G20 ini, bukan G20 itu hebat di bidang ekonomi, tapi hebat juga penyumbang emisi rumah kacanya gitu. Ini Indonesia masuk top 10 ya. Ini Indonesia top 10. Jadi ini hidup mati kita, teman-teman sekalian. Is emas, bukan pilihan gitu. Bukan pilihan kita bicara tentang masuk competition, dan sekali lagi saya mengapresiasi sekali teman-teman sudah men-incorporate kurikulum, di dalam kurikulum isu-isu seperti ini. Jadi sangat responsif sekali. Ini juga kita lihat ada report lagi yang terbaru ya, growth selama 10 tahun terakhir itu ya Indonesia tuh masuk top 10 gitu. Jadi ini bukan isu ecek-ecek gitu. Ini betul-betul tantangan di hadapan kita. Promise, apa namanya, janji-janji dunia gitu ya, enggak dilaksanakan. Apalagi ini perang Ukraina, dananya buat perang Ukraina melulu yang berasal dari Amerika dan Eropa ini. Mereka lebih peduli sama Ukraina menghadapi Soviet ketimbang isu-isu climate yang sekarang semakin terpinggirkan. Nah, kemudian kita lihat realisasinya di Indonesia sangat kecil sekali. Ini untuk yang bidang energi itu kita lihat solar power di negara-negara lain makin meningkat luar biasa ya. Kalau Indonesia saking kecilnya tidak kelihatan. Ini Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Australia. Di sini nih Indonesia, nah, nih, di daerah sini saking kecilnya tuh nggak kelihatan gitu di peta tuh Indonesia ya. Jadi no action significantly gitu, talk only, ngomongnya kalau nggak ada objekan, nggak ada peluang bisnis, nggak mau gitu. Nah, yang menjanjikan adalah bahwa ongkos renewables itu turun terus. Ini ongkos per unit ya, per unit yang dihasilkan KWH biasanya gitu, itu turun terus. Sebaliknya yang non renewable cenderung naik terus, walaupun kenaikannya sudah tidak terlalu tajam lagi. Jadi sekarang itu yang namanya kita menerapkan green economy itu lebih murah, bukan lebih mahal. Kalau dulu kan menerapkan green itu lebih mahal. Sekarang ongkosnya itu turun terus, terima kasih kepada teknologi. Jadi radar pertama kita, persaingan dikaitkan dengan green economy ini, kalau menambah ongkos, itu kita curiga nih bisnis nih. Terus kalau tidak menambah ongkos tapi ada subsidi dari pemerintah seperti yang akan didapatkan oleh Batu Licin dan Indika itu dan Bukit Asam, syukur alhamdulillah itu investornya udah pergi, mudah-mudahan nggak jadi itu proyek. Jadi curiga di situ. Justru kita menerapkan green economy ini ongkosnya lebih murah. Jadi tidak membebankan konsumen, sejalan dengan semangat hukum persaingan. Nah, jadi mau lebih murah lebih mahalnya seperti juga di Uni Eropa ya, waktu kasus
mesin cuci piring itu kan lebih mahal tuh di Eropa. Kalau di impor mesin cuci piring dilarang, maka rugi kan konsumen. Dihitung pakai benefit cost ratio. Ya, ngitungnya standar aja. Benefit-benefitnya apa saja di present value kan, dibagi dengan cost-costnya apa saja di present value kan. Dapatnya net benefitnya positif. Nah ini pakai Uni Eropa ini so powerful ya, benefit cost ratio ini, dan sekalipun Fakultas Hukum tidak diajarkan mata kuliah matematik, tapi ini jangan dilihat ininya rumusnya, lihat aja ini nih sederhana kok. Sebetulnya benefit dibagi cost gitu, mana lebih besar itu aja kok. Jadi jangan trauma, jangan alergi dengan rumus-rumus ini. Rumus ini sekedar untuk memudahkan saja. Nah, jadi mau tidak mau teman-teman disiplin hukum juga setidaknya memahami hakikat atau cara untuk menerapkan ilmu hukum di dalam keseharian itu, dalam katanya dengan persaingan. Nah, jadi memang di awal-awalnya itu rugi karena kan teknologinya mahal ya. Ini net cash flow-nya ini teknologinya mahal, nanti baru balik modal di sini. Nah, di sini baru dia menikmati laba. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa, hampir semua usaha itu seperti ini. Nah, tinggal kita lihat proyeknya secara keseluruhan itu visible ya, visible karena apa? Yang hijau ini ya, positif net cash flow-nya, yang hijau ini lebih besar dari yang merah. Nah, itu proyek pasti lebih murah daripada yang lama, atau berpotensi untuk dikabulkan sekalipun katakanlah kita melarang baterai litium import karena kita sudah menghasilkan, misalnya kalau sudah menghasilkan, dan sekarang sih belum. Ya. Jadi tools-toolsnya juga berkembang dengan sangat pesat. Nah, ini yang terjadi teman-teman sekalian, baik solar maupun wind technologies itu menunjukkan penurunan ongkos yang terus-menerus ya. Ini wind paling murah ya, tapi tidak semua tempat bisa gitu. Jadi pokoknya trennya semua turun. Jadi ini makin merupakan kenyataan hidup kalau di suatu negara itu tidak berbuat apa-apa untuk memajukan ini ya atas nama kepentingan tertentu gitu. Tapi negara juga harus menghimpun segala kekuatannya untuk menyambut era ini. Nah, untuk mewujudkannya boleh jadi misalnya dua perusahaan besar misalnya melakukan kerjasama yang membuat market dominannya makin tinggi. Nah, itu bagaimana? Nah, ini yang isu-isu yang keluar nanti perlu kita sikapi seperti apa. Secara clear, saya juga enggak mau berpretensi sudah tahu enggak, tapi itu case by case. Tapi faktanya adalah skala yang besar memungkinkan ongkosnya turun terus-menerus, sehingga dalam jangka panjang itu menimbulkan welfare effect yang positif. Nah, ini juga kepentingan, ini kan teman-teman ini moderator masih muda gitu kan.
Masa membiarkan generasi yang akan datang itu mewariskan kerusakan-kerusakan seperti ini. Jadi semangat hukum persaingan juga meliputi bagaimana kita mewariskan alam ini kepada generasi mendatang dengan lebih baik. Nah, kemudian kalau di luar sana investor itu pasar sahamnya, kalau kita mau beli saham kan beli saham apa ya? Bodo amat deh. Yang untungnya gede aja. Enggak. Di sana investor-investor saham usia muda itu lebih peduli terhadap global warming dan climate change ini. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan perang terhadap global warming dan climate change itu, mereka tidak mau sentuh sahamnya. Perusahaan batubara nggak mau beli, nggak mau mereka beli gitu. Dan sustainability juga concern mereka. Ya, gun control kemarin ada penembakan lagi di Nashville. Isunya tidak sebesar seperti yang concern tentang global warming dan sustainability. Nah, oleh karena itulah sehat tidaknya satu perusahaan, teman-teman juga barangkali udah tahu, most likely udah tahu. Jadi good governance itu tidak cukup lagi. Sekarang ESG, perusahaan itu harus memenuhi kaidah environment, social, ya, tidak korup, itu governance itu. Nah, Indonesia itu dilihat ini berisiko nggak ya ke Indonesia? Oh, risikonya termasuk tinggi Indonesia ini. Ya, lagi-lagi itu yang risikonya paling rendah Switzerland lagi, Finland, Denmark, Sweden. Jadi inilah mungkin gagasan yang dibayangkan oleh Karl Polanyi sebagai negara welfare state itu ya. Nah, Indonesia ini masih keleleran nih. Jadi baik environment-nya, social, governance-nya, indeks korupsi tambah jelek kemarin kan. Indeks demokrasi juga turun tajam. Ya, sehingga ESG kita membawa kita pada risiko tinggi berinvestasi di Indonesia. Nah, ini yang saya katakan tadi, atas nama green energy, ya, atas nama climate change, pemerintah itu menggelontorkan proyek mega 15 miliar US dollar. Ditekennya MOU-nya di Dubai, Abu Dhabi atau di mana lah ya, dihadapkan presiden, lantas proyeknya dibagi-bagi sama pemerintah ya. Bahlil ini yang bagi-bagi ini kelihatannya dengan Indika ini antara lain Ketua Umum Kadin Indonesia ini ya, dia Indika tuh. Proyek gas alam menjadi amonia Butanus Petrochemical Indonesia dengan APCI. Ini nggak tahu saya siapa. Yang nomor 3 ini Batu Licin, ini si Maming. Dulu anak buah Haji Isam ini, tapi berantem mereka. Kemudian keempat, proyek gasifikasi batubara Bukit Asam dan APCI ini. Nah, semua APCI, pada awal Maret baru-baru ini, pihak APCI mundur dari semua proyek di atas. Jadi ini saya berjuang kira-kira berapa, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu untuk meyakinkan pemerintah, untuk meyakinkan stakeholder, ini proyek DME nggak benar. Jadi batu bara yang kotor itu disulap jadi gas dan dianggap bersih gitu. Nah, tujuannya itu bukan green energy, tapi memperpanjang usia tambang batu bara gitu. Parah sekali. Mirip dengan program B30 ini. Saya lewati lah ya. Sustainability and Goal and Competition nih sekarang. Nah, saya lihat di OECD itu pada 2020 dalam virtual meeting competition authorities di OECD dengan OECD ya, itu muncul 3 pertanyaan utama. Pertama adalah potential conflict between competition and sustainability itu ada apa enggak? Definitely tidak. Ya. Tidak perlu diragukan lagi, tidak ada konflik karena semua for the sake of the welfare of the people, inclusion dan sebagainya. Tapi kalau ditanya
Apakah sustainability goal berpotensi konflik dengan maksimisasi profit? Ya, bisa jadi. Bisa jadi dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah bagaimana competition law enforce ya in cases that present sustainability issues and how have competition authorities taken those into account within the existing analytical framework. Jadi udah harus masuk memang di dalam kerangka pendekatan isu-isu persaingan sekarang. Dan yang terakhir adalah what tools exist and could be used by competition authorities. Tadi udah saya tunjukkan salah satu toolsnya adalah benefit cost analysis, bukan financial tapi sustainable CBR gitu. Karena yang dihitung cost benefit bukan hanya ekonomi semata tapi juga sosial dan environment. Yang bisa dihitung sih, diekonomikan juga gitu ya. Kira-kira itu sebagai pengantar untuk kita diskusi. Saya bebas-bebas aja. Mau sampai jam 6 juga oke-oke aja. Nggak ada yang mau saya siapkan. Tinggal minum aja saya nanti kalau berbuka puasa. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal Basri yang telah menyampaikan materi yang cukup luar biasa dari tidak hanya dari perspektif ekonomi saja, tapi juga perspektif persaingan usaha, di mana kita jadinya mengetahui bahwasanya bagaimana perkembangan Indonesia itu ternyata tidak belum menerapkan green economy secara menyeluruh, dan juga bagaimana di luar negeri perkembangannya sudah menerapkan green economy lebih baik daripada Indonesia itu sendiri. Dan juga kita telah mengetahui bahwasanya perusahaan tidak lagi hanya menerapkan GCG saat ini agar bisa mengimplementasi green economy lebih baik. Maka perusahaan-perusahaan Indonesia harusnya concern pada kaidah-kaidah environmental, social, and governance atau ESG sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri. Selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi dengan Bapak Faisal Basri. Kebetulan Bapak Faisal Basri juga mempersilahkan kita agar apabila ada pertanyaan, bisa bertanya dengan beliau. Maka apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta kuliah umum hari ini, dapat mencantumkan pertanyaan tersebut di chat box atau bisa raise hand di via Zoom ini. Kami persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Bang Faisal lagi off, terus sebentar ke belakang bareng. Nyalakan lampu. Oh, udah mulai gelap ya. Oke. Udah gelap. Iya. Kalau belum ada yang nanya, justru saya nih yang kepingin tanya, Bang. Boleh ya? Pertama sekali terima kasih ya Baran. Terima kasih sekali atas kuliahnya yang mumet dan pelik, tapi orang hukum tuh udah diekspos juga oleh Posner yang mengajarkan kita mulai sekarang harus tahu economic analysis of law. Jadi udah mulailah pakai regulatory impact assessment, kalau bikin apa-apa kebijakan mesti dihitung. Bahkan sekarang kita lagi ribut juga apa sih makna kerugian ekonomi. Kalau kerugian negara kan udah pandai ya, BPK turun tangan dan lain-lain. Tapi ketika Jaksa Agung mengatakan kerugian ekonomi, sekarang semuanya pada bingung mengkalkulasinya itu apa. Orang hukum tuh punya begini Bang, punya dalil tersendiri dan punya aturan di KUH Perdata, di peraturan perundang-undangan, bagaimana sebenarnya menghitung itu. Nah, saya cuma mau nanya satu, dari mana kita bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya low cost, ini maksudnya dia nggak mahal, bukankah sesuatu yang baru yang membutuhkan investasi yang sangat tinggi, ya karena ROI-nya return of investment itu bisa kelihatan, saya nggak akan lihat. Generasi
Abang dan saya pasti nggak lihat berhasil atau tidak ini green economy dan lain-lain. Tapi mungkin Baran masih sangat muda dan baru mulai ambil S3. Jadi dari mana bisa statement Bang Faisal tadi itu memperlihatkan bahwa karena sesuatu yang ketika ada kata-kata investasi pasti ada risk kan, berhasil atau tidak. Dan rata-rata investasi itu pasti memerlukan modal, ada biaya yang besar. Nah, sementara itu yang menurut saya pemerintah sangat menggembar-gemborkan bahwa kita akan melakukan perubahan, reform, mengadop green economy, Bappenas melakukan itu, semuanya ngomong itu. Dan endingnya adalah kita perlu investasi di situ. Itu pertanyaan dari saya, cuma satu aja. Mungkin Baran tanya yang lain lagi yang mau mengajukan supaya Bang Faisal bisa sekalian jawab. Ada yang lain lagi? Mungkin saya, Prof. Oke, ke Pak Baran, ke Baran, Pak Martono. Baik, boleh disebutkan Pak nama dan Ya, terima kasih, Prof. Ini pas sinyalnya nggak berapa bagus ini. Bisa lanjut ya? Langsung ke pertanyaan ya. bisa Pak Martono, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Faisal Basri. Dan saya kira tadi saya ikut dengar dan kita memang sangat concern kondisi Indonesia saat ini ya. Yang memang kita lihat, apalagi ini nanti bentar lagi adalah Pilpresnya. Jadi biaya-biaya untuk pengeluaran itu lebih besar. Kita katakan sekarang nggak ada korupsi, nggak ada birokrasi, tapi sertifikasi lebih banyak. Jadi sebenarnya pengeluaran bukan lebih kecil, malah lebih banyak ya. Karena sertifikasi. Setiap sesuatu perizinan perlu sertifikasi yang cukup membawa biaya yang lebih dari sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita katakan bahwasan Indonesia akan menuju negara keempat terbesar perekonomian. Kita tahu sekarang banyak orang-orang ekonomi, kawan-kawan kita yang ada ini, bukan ingin berinvestasi di tempat sini. Malah mereka sekarang banyak yang sudah berpindah ke Vietnam, ke Thailand, ke China, dan lain-lain. Jadi teman-teman saya tanya kenapa di sini nggak ada safe investment-nya. Yang tadi dikatakan return of investment-nya itu risk-nya lebih besar dan tidak terjamahkan. Apalagi dalam kondisi yang tidak nyaman sekarang ini. Saya hanya ingin bertanya bagaimana Bapak memberikan sesuatu gambaran agar yang mendengar ini bisa merasa masih positif keberadaan berinvestasi di Indonesia. Saya kira demikian. Dan itu juga bagaimana hukum bisa mengaturnya lebih baik. Karena kepastian hukum sekarang ini, kalau kita katakan REC itu sudah di bawah dari MAS. Jadi kekuasaan itu masih di atas dari hukum itu. Saya nggak tahu, yang kita harapkan adalah hukum harus di atas kekuasaan. Tapi secara lapangan kita lihat itu nonsens. Kekuasaan itu masih jauh di atas dari hukum dan hukum itu bisa diatur. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Martono. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rina. Kebetulan ada 2 pertanyaan dari Ibu Rina, yaitu yang pertama, dari berita-berita yang kita baca, Bapak termasuk orang yang vokal dan tidak setuju dengan proyek IKN, sedangkan proyek IKN kadang-kadang sebagai proyek green dan bisa disampaikan untuk kebaikan masyarakat oleh pemerintah RI, sedangkan semua sudah melalui prosedur hukum termasuk dengan mengeluarkan Perpu Ciptaker yang sudah disahkan DPR saat ini. Boleh disampaikan dasar pemikiran Bapak kemudian terkait biofuel yang juga adalah polusi yang berkedok green industry, jika bicara ideal secara hitung-hitungan akan high cost dan bagi pengusaha akan menjadi pertimbangan. Jadi ini juga menjadi masalah klasik dari sisi hukum dan ekonomi, bukan hanya di Indonesia saja. Mungkin untuk 3 pertanyaan ini bisa dijawab terlebih dahulu oleh narasumber kita, Bapak Faisal Basri. Untuk pertanyaan
Pertama Pertanyaan sudah terakhir dari dibacakan. siapa? Dari Ibu Rina SHCNMKN. Ibu Rina, Rida, oke. Ya, mahasiswa dokter kita, Pak, Oke, mahasiswa. dokter. oke. Pertama ke Prof Ningrum, saya kebetulan Prof diminta oleh Kejaksaan Agung untuk jadi saksi ahli mereka di kasus minyak goreng ini. Saya bilang apa duduk perkaranya, kita ketemu gitu, ketemu sama orang Kejaksaan Agung. Gini Pak, kerugian negara 22 triliun. Persis seperti Prof Ningrum bertanya gitu. Gimana ngitungnya? Gini Pak, seluruh aparat kejaksaan dimobilisasi untuk menghitung. Jadi ditanya ibu-ibu di pasar, dulu beli minyak goreng harganya berapa, sekarang berapa? Dikali jumlah ibu-ibu keluarlah 22 triliun. Ampun Pak, saya nggak berani. Saya nggak mau, Bapak salah, saya bilang. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi, saya bilang. Yang nyata-nyata harus jadi tersangka itu Pak Jokowi. Pusing dia, nggak jadi. Nggak jadi. Kenapa saya bilang Pak Jokowi yang paling banyak merugikan keuangan negara? Yang melarang ekspor itu Pak Jokowi. Gara-gara ekspor dilarang, kita kehilangan pendapatan berapa triliun dari pajak ekspor. Yang merugikan harga petani jadi hancur, petani tidak dibeli, semuanya itu semua Pak Jokowi, saya bilang gara-gara larangan itu. Kemudian di dalam dalam kesaksian saya sampai 1:30 malam itu jadi 2 hari kesaksiannya itu. Dari 9.30 sampai, kenapa saya concern, karena inilah barangkali case terburuk ya. Saya bilang ini tidak membutuhkan pembuktian hukum. Karena apa? Kelangkaan itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah, bukan kartel, bukan apa-apa. Karena apa? Pemerintah menetapkan harga di bawah ongkos, ya langka. Saya buatlah supply demand-nya itu. Jadi pemerintah menetapkan harga di bawah harga keseimbangan. Sehingga terjadilah permintaan lebih besar dari penawaran. Yang menimbulkan adanya shortage, kelangkaan. Kelangkaan itu siapa yang men-create? Ya negara. Jadi tugas KPPU adalah memberikan saran kebijakan kepada pemerintah atas kebijakan yang tidak benar ini gitu. Jadi nggak ada pasal-pasalan, nggak ada pasal-pasalan lagi nih saya bilang. Jadi bad policies. Walaupun saya waktu bersaksi saya lebih lama, tapi inilah kasus yang paling mudah bagi saya. Tidak membutuhkan pembuktian barang bukti apa segala macam, nggak perlu. Terbukti bahwa kebijakan ini biang keroknya adalah pemerintah. Tidak pernah ada satu kebijakan, kan kalau kebijakan itu saya udah kirimkan itu benefit cost-nya juga itu ya, selain bahan ini di kolom chat. Kebijakan itu pada dasarnya ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tidak, hampir mustahil kebijakan itu bisa menguntungkan semua pihak. Pasti ada yang dirugikan. Nah, mekanismenya adalah yang dirugikan itu dapat kompensasi. Ya, dapat kompensasi. Kompensasinya dari negara, karena negara punya kemampuan mengambil sebagian dari yang diuntungkan untuk didistribusikan ke yang dirugikan. Jadi jangan mimpi semua diuntungkan atau semua dirugikan. Nah, tapi ini saya katakan ya, lugas, tidak ada yang bisa membantah, tapi sampai sekarang kebijakan minyak goreng itu adalah kebijakan paling buruk sepanjang sejarah di dunia. Sepanjang sejarah dunia, kebijakan minyak goreng di Indonesia paling buruk. Kalah yang namanya kebijakan paling buruk sebelumnya, Tata Niaga Cengkeh, BPPC, dan Mopnas kalah. Karena apa? Karena kebijakan ini merugikan semua
pihak tanpa kecuali. Coba siapa yang diuntungkan? Tidak ada. Pemerintahnya rugi, kehilangan biaya masuk, biaya keluar, dan macam-macam. Pengusahanya rugi, disuruh jual minyak goreng dengan harga yang lebih murah dari ongkos pada waktu itu ya. Masyarakatnya rugi, langka, susah cari minyak goreng. Petaninya rugi, jadi nggak ada yang untung. Itulah tragedi yang terjadi pada kasus minyak goreng itu. Nah, jadi kembali sebelum menerapkan satu hukum, terutama KPPU ya, lihat dulu, karena satu peristiwa ekonomi itu termasuk terkait dengan green economy ini, terkait dengan circumstances evidence-nya gitu ya. Jadi harus dilihat secara keseluruhan itu. Nah, Prof Ningrum itu awalnya memang seperti saya tunjukkan, ini saya tunjukkan lagi ya. Jadi dalam analisis apa namanya? Analisis kebijakan itu, ini ngitung benefit cost ini kan dihitung tahun pertama satu proyek itu investasi aja belum ada pendapatan. Jadi merah dia cash flow-nya minus kan. Tapi suatu ketika cash flow-nya tidak minus lagi dan mulai naik. Nah, jadi bagaimana kita membuktikan suatu proyek itu bagus buat masyarakat, memberikan maslahat buat masyarakat, utamanya green economy ini. Kalau kita hitung nih semua, selama misalnya proyeknya 25 tahun, selama 25 tahun kita hitung arus cash yang masuk dan arus cash yang keluar, di awal-awalnya pasti turun. Nah, tapi secara keseluruhan kita net present value kan positif, itu proyek bagus. Nah, namun pertanyaannya kan tidak tiba-tiba proyek itu menguntungkan. Bagaimana selama 11 tahun nih, katakanlah 12 tahun di sini ya, selama 12 tahun dia minus terus. Minta dong proteksi. Jadi selama 12 tahun ini barang serupa dari luar negeri nggak boleh masuk, supaya dia bisa menaikkan harga dan penurunan ini merah-merahnya jadi semakin dekat gitu. 5 tahun aja. Dengan cara apa? Orang lain nggak boleh masuk. Nah, kan kelihatannya menjanjikan tuh. Tapi kita harus semua proyek ini seperti ini. Ya, semua proyek tidak ada kecuali proyek percaloan ya. Semua proyek harus pasti seperti ini. Baik biayai dulu, biaya banyak dulu, baru belakangan pendapatannya makin banyak. Itu jangan jadi alasan bagi mereka untuk minta proteksi. Alasan bagi mereka untuk melarang, pemerintah melarang import, larangan import gitu kan, gitu seperti sekarang ini macam-macam dilarang tuh. Ya kalau baju bekas lain perkara ya. Masa kita limpahan baju bekas gitu. Sama juga membunuh industri di dalam negeri. Jadi semua bisa dihitung. Setiap proyek niscaya ada hitung-hitungannya kalau proyeknya benar ya. Ada hitung-hitungannya, dan oleh karena itulah walaupun dia merugi untungnya belakangan, oleh karena itulah bank mau membiayai selama dia minus. Itulah. Jadi dia tidak harus proteksi dari pemerintah, dia pinjam aja uang dari bank. Bank mau memberikan pinjaman karena yakin proyek ini bagus, baru nyicilnya itu punya kemampuannya bagus karena cash flow-nya bagus kok gitu. Nah, jadi itu kira-kira mudah-mudahan terjawab. Lantas saya itu mengalami dilema gitu dalam saya kerap berjumpa dengan ini Pak Martono ya.
kerap berjumpa dengan investor asing gitu. Beberapa kali ini dengan LG segala macam gitu. Sampai mereka pun bertanya begini. Jadi satu sesi mereka tuh minta saya menjelaskan apakah pemilu bakal ditunda. Kan muncul tuh isu kan, apakah pemilu bakal ditunda. Buat mereka tuh sensitif benar seperti itu. Sensitif sekali. Saya juga nggak tahu ya, ini grup LG, kalau non-elektronik tuh LX International gitu, dari Korea itu, ya kita telusuri, oh iya mereka tuh datang ke sini banyak banyak investasinya. Nah, mereka ingin memastikan dulu risiko di Indonesia itu seberapa jauh. Nah, tadi saya udah tunjukkan risiko dari ESG ya, ESG score. Nah, juga kemudian ada country risk. Ada country risk kita itu drop 12 peringkat. Pokoknya 12 peringkat atau 12 skornya gitu. Misalnya dari 48 turun jadi 36 gitu. Turunnya tajam. Nah, itu teman-teman bisa lihat di laporan Corruption Perception Index terbaru 2022. Ya kan diluncurkan awal tahun ini. Kebetulan saya jadi salah satu pembahas waktu peluncuran Corruption Perception Index itu. Nah, di situ nanti ada yang namanya indeks kompositnya. Indeks kompositnya terdiri dari macam-macam, antara lain dari country risk. Nah, di situ keluar Indonesia, kan Indonesia peringkatnya turunnya dari skornya turun dari 38 ke 34 kalau saya tidak salah. Dan kemarin Pak Mahfud MD bilang Pak Jokowi marah sekali tuh kenapa sampai turun gitu-gitu dalam perjalanan ke mobil, sampai keluarlah macam-macam yang kelakuan itu banyak bocornya. Nah, jadi namun investasi di Indonesia itu kalau dilihat dari data Pak Bahlil, BKPM naik terus nggak pernah turun. Nah, Bapak Ibu jangan pakai data BKPM untuk besaran investasi. Datanya acak kadut deh, serem deh gitu. Pokoknya semua capai. Nah, pakailah data yang betul-betul uangnya sudah ada. Jadi pakai datanya Bank Indonesia. Nah, data Bank Indonesia itu menunjukkan bahwa investor asing itu masih ke Indonesia ya. Investor Indonesia ke luar negeri juga ada. Nah, namun kita lihat trennya turun ya, daya tariknya turun ya, daya tariknya turun. Jadi Indonesia dulu tuh paling keren di mata Jepang. Sekarang nomor 6. Paling keren itu nomor 1. 2013 Indonesia nomor 1. Paling promising country gitu. Sekarang nomor 6. Udah 3 tahun nomor 6 terus. Ya, Thailand lebih baik segala macam gitu. Tapi kita tidak yang terburuk. Nah, investor tetap datang, tapi mereka makin investasinya di sektor ekstraktif, tambang, perkebunan, gitu-gitu. Dan karena memang tambangnya ada di Indonesia, batu baranya ada di Indonesia. Mungkin kalau batu baranya ada di Singapura, ya mereka ke Singapura gitu. Nah, inilah kelebihan Indonesia karena punya sumber daya alam yang membuat daya tarik kita di mata asing itu lumayan baik. Nah, Bu Rina, IKN, maksud saya tuh gini, tadi kan semangatnya green economy sebagai ideologi, way of life gitu ya. Nah, kalau kita mau bangun smart city, green city, prosesnya juga harus benar gitu. Sama seperti ini, saya mau naik haji, tapi dari uang korupsi gitu. Nah, saya korupsi nih, saya nanti cuci dosa di Mekah aja deh dari uang korupsi itu. Kira-kira elong.
Sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Jadi bukan hanya kembali kita membangun ibu kota gitu ya dengan yang smart gitu. Bahkan Ibu Rina pernah baca kan tujuan utama Pak Jokowi membangun ibu kota itu di awal-awalnya adalah menyumbangkan bagi peradaban dunia. Ibu kota baru ini harus lebih bagus dari Dubai. Gitu. Jadi, wah, green akan jadi pusat segala macam gitu-gitu. Nah, sementara rakyatnya dikesampingkan, dipinggirkan. Nasib orang utannya nggak jelas. Prosesnya nggak jelas. Sekarang ini Pak Jokowi marah juga nih sekarang. Karena apa? Investor datang cari lahan di sana harus izin pemilik lahannya. Jadi Pak Jokowi dibohongin melulu. Dipikir Pak Jokowi itu siapa yang mau invest, itu lahannya tinggal tanya ke badan otorita itu. Enggak. Kepada pemilik-pemiliknya belum ikhlas. Sukanto Tanoto paling banyak. Dan Hasim Djawadikusumo. Ini lahan saya, ganti ruginya mana? Belum selesai semua. Jadi masih panjang lah. Tapi kembali, kalau kita ingin bangun ibu kota yang benar, caranya juga harus benar. Rakyat itu diwongke, diwongke itu bahasa Bataknya apa ya? Diorangkan, dimanusiakan. Diorangkan lah, iya gitu-gitu yang harusnya jalan itu. Kemudian rasanya udah semua ya. Satu lagi biofuel deh. Ada satu lagi, ya. Biofuel. Baran ada satu lagi itu? Iya, Prof. Setelah biofuel ini, Prof. Biofuel ya? Iya, Pak. Tentang biofuel, bagaimana terkait biofuel yang juga adalah polusi yang berkedok green industry. Jika bicara ideal secara itu kan akan high cost dan bagi pengusaha akan menjadi pertimbangan. Ini kami LPM FEUI dan saya pribadi itu diminta untuk membuat kajian. Sebetulnya saya dari perspektif ekonomi politiknya saja oleh Greenpeace. Ya, jadi dihitung cost benefit analisisnya biofuel itu minus. Nah, Anda bisa lihat di websitenya Greenpeace. Kalau susah ya minta ke saya ada. Tapi cari dulu. Tapi di websitenya Greenpeace ada biofuel gitu, ya, biofuel kaitannya dengan lingkungan. Itu relatif baru. Manfaatnya ada penghematan. Ya, jadi kan solar itu kita tadinya impor, sekarang importnya dikurangi sesuai dengan B-nya kan. Sekarang B35. Mulai April kemarin B35. Nah, ini terkait dengan persaingan yang so simple saya ceritain ke KPPU-nya lama bener gitu. Padahal is so simple. Dia terkait dengan persaingan yang tidak sehat ini. Jadi saya punya CPO. Kalau CPO itu saya ekspor, harga ekspornya Rp100 misalnya ya. Tapi di dalam negeri harganya cuma 70. Karena apa? Karena dari Rp100 itu pemerintah majaki 30. Jadi ekspornya cuma dapat bukan 100 tapi 70. 30-nya masuk ke kocek pemerintah. Oke. Nah, jadi harga di dalam negeri itu 70. Secara teori, ya kenyataannya juga gitu. Nah, pemerintah itu bikin tindakan yang luar biasa atas nama green, ya, menjamin biofuel itu, menjamin CPO yang dijual ke biofuel itu harganya 100. Adil nggak? Jadi ada dua harga untuk barang yang identik, itu haram, itu nggak boleh. Akibatnya eksportir itu aneh ya. Tahun 2021-2020 harga ekspor kan tinggi tapi ekspor turun. Kan aneh ya.
harga di pasar internasional tinggi, tapi ekspornya turun. Belum ada DMO, belum ada DPO. Karena saya kalau pemilik CPO, buat apa saya ngekspor? Cari kapalnya susah, lama, bikin LC segala macam. Saya jual aja ke biodiesel di Indonesia, harganya sama dengan kalau harga ekspor. Loh, disubsidi dong. Iya disubsidi, 30-nya disubsidi itu 100 kurang 70 dari dana BPD PKS yang dari petani juga itu. BPD PKS ya. Itu mengelola yang namanya bea sawit. Maka uangnya habis. 74,4% dari dana yang dikumpulkan lewat bea sawit itu larinya ke biodiesel, ke petani cuma 4%. Padahal menurut Undang-Undang Perkebunan, ya, dana komoditas itu harus kembali kepada komoditas. Ini dana sawit kembalinya ke biofuel. Udah rusak negara ini. Suka-suka itu. Nah, sekali lagi yang paling banyak dapat siapa? Martua Sitorus. Apa namanya itu Martua itu? Grupnya itu. Wilmar Group. Wilmar Group. Tapi tetap saya bela dia di KPPU karena ini pemerintahnya yang zalim gitu loh. Jadi saya ngerasa nggak adil gitu kalau saya nolak gitu. Enggak, ini hak Wilmar juga dong untuk dapat perlakuan yang adil. Nah, jadi isu persaingannya kental sekali, tapi itu sama sekali tidak dilihat sebagai sumber masalah minyak goreng. Akibatnya apa? Kalau saya punya CPO, saya berbondong-bondong bawa ke minyak ke biodiesel. Tahun 2015 CPO yang dipakai biodiesel masih 0. Sekarang sudah berapa? 47%. Gila nggak, dari 0 ke 47%. CPO-nya yang untuk minyak goreng ya urusan nomor 2 dong. Sehingga produksi minyak gorengnya ya turun. Jadi itulah yang terjadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak jawaban-jawaban dari pertanyaan para peserta. Karena dikarenakan waktu sudah mendekati buka puasa, Pak, maka ada satu pertanyaan lagi yang Satu lagi final. Dan terakhir mungkin Pak, dan mungkin bisa Bapak sambungkan dengan closing statement dari tentang green economy ini sendiri, Pak. Jadi ada salah satu mahasiswa S3 USU yang bertanya bernama Putri Rumondang Siagian mengenai apakah ada standar kebijakan green economy yang bisa diberlakukan secara universal, mengingat green economy ini bisa menjadi salah satu isu yang dijadikan bola liar oleh negara maju untuk menekan negara berkembang. Jadi apakah ada standar yang bisa diberlakukan secara universal oleh negara-negara di seluruh dunia? Terima kasih, Pak. Sedang berupaya untuk mencari ukuran-ukurannya ya. Misalnya untuk carbon trading juga itu dianggap suka-suka aja negara maju bikin mekanismenya gitu. Sehingga nanti negara maju itu bayar kredit, carbon tradingnya murah gitu, kita usahanya jadi besar. Padahal kan harus diingat secara kumulatif dari zaman dahulu kala penyumbang polusi ini kan Eropa sama Amerika kan, mereka udah laksanakan revolusi industri segala macam, jadi mereka udah menikmati ngerusak alam itu tanpa diapa-apakan. Nah giliran mereka sekarang mereka nggak mau bayar dosa masa lalu mereka gitu ya, dengan progresif juga. Jadi emang ini double standard. Oleh karena itulah forumnya juga itu tidak di World Bank, tidak di IMF ya. World Bank dan IMF cuma instrumen ya. Kemarin Managing Director IMF di wawancara oleh CNN itu terkait dengan peran mereka. Pokoknya kami akan memobilisasi dana dunia untuk green economy gitu aja janjinya tuh si ibu
Ibu Christina ya. Nah, makanya dibawa ke UN yang lebih demokratik, one country one vote kan. Kalau di World Bank kan berdasarkan voting power, di IMF juga berdasarkan voting power. Ya makanya isu lingkungan ini supaya lebih inklusif dibawanya ke UN, ada UNEP, ada macam-macam seperti itu. Nah kemudian juga tidak dilupakan peran lembaga-lembaga di bawah PBB yang juga aktif dan cenderung dalam tanda petik ya lebih demokratik gitu, seperti UNTAD ya, United Nations on Trade and Development, itu banyak sekali mengupayakan keadilan lingkungan gitu, keadilan lingkungan tanpa kita. Dan dalam perundingan terakhir di mana ya, di Brazil ya atau di mana ya, yang kemarin ini loh, habis di Glasgow, terus kok saya lupa sih, kacau deh ya karena udah mau berbuka barangkali. Jadi udah di mana ya Prof Ningrum ya, baru-baru ini kok tahun lalu. Nah itu ada breakthrough untuk, jadi misalnya sekarang negara maju sudah binding untuk menyediakan dana bagi negara-negara yang tidak mampu untuk menghadapi climate change, ini utamanya Afrika tadi. Ya, internasional harus ngebantu ratusan miliar dolar untuk Ukraina, kok ada gitu dananya? Kenapa untuk climate yang merupakan kepentingan bersama tidak bisa? Jadi ini perjuangan, terutama perjuangan negara-negara emerging ya, untuk memperoleh keadilan, apa istilahnya, earth justice atau apa gitu ya. Ya kita harus perjuangkan memang. Sekaligus apa namanya, mungkin satu lagi deh, nggak apa-apa. Mungkin bisa ditutup Pak dengan closing statement. Oke. Soalnya Bang Faisal ini mau buka puasa, kita nggak enak 15 menit lagi. Nggak apa-apa. Tinggal bikin kopi aja kok. Kita sedang berada di dalam turbulensi ya, luar biasa ini, luar biasa. Saya sekedar aja karena selama puasa ini acara berkurang begitu, sehingga waktu saya untuk mengembara itu makin banyak. Semalam saya baru reconcile data gitu ya, betapa kekuatan Amerika itu kian merosot tajam. Jadi dulu cadangan devisa dalam mata uang US dollar itu mencapai 70%, sekarang tuh tinggal berapa, 60-50-an gitu. Jadi the rise of China. Investasi di Afrika segala macam ya, di bidang macam-macam itu the role of China luar biasa. Barangkali kalau ada dunia sedang crash, cuma Cina yang siap membantu gitu. Amerika nggak siap. Jadi terjadi perubahan pola geopolitik dunia. Oleh karena itu saya sarankan buat teman-teman untuk mengupdate gitu ya, untuk mengupdate kondisi dunia, karena masuknya tuh akhirnya ke Indonesia juga. Ini The Power of Crisis, ini karangan Ian Bremmer ya, karangan Ian Bremmer yang terbit awal tahun lalu itu. Tapi dulu kan agak susah gitu masuk ke Indonesia. Kebetulan saya sudah bacanya lama, karena pas buku itu terbit saya sedang ada di luar negeri, jadi mudah memperolehnya. Nah kemudian lihat kecenderungan pergeseran geopolitik yang terjadi, the role of technology, Amerika juga kalah. Kita lihat TikTok ya, itu kan TikTok itu saya kok lebih percaya bahwa TikTok itu ada dua. Ini kan juga aspek persaingan nih ya.
TikTok tuh ada dua. TikTok yang dipakai di Cina dengan TikTok yang dipakai di luar China. Kalau yang di luar China, data, firewall-nya segala macam itu dijamin tidak bisa diintervensi oleh China. Intinya begitulah. Tapi sekarang pokoknya Cina jadi musuh bersama. Negara-negara maju karena negara maju sudah kalah disaingi secara ekonomi, secara mata uang, secara politik juga. Kemarin China yang mendamaikan Saudi Arabia dengan Iran gitu ya. Kok Amerika sementara pedulinya sama Eropa nih pedulinya sementara dengan Ukraina aja, seolah-olah dunia itu cuma Ukraina. Nah, saya ingin share juga pengalaman saya baru-baru ini diundang oleh Jerman untuk mengunjungi Brussels dan Berlin. Itu ada 11 scholar dari 11 negara Asia, termasuk Australia sana ya. Jadi ada Australia, Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, Indonesia, satu negara satu orang. Seminggu kami berdialog dengan pemerintahan di sana, dengan think tank di sana, dengan NATO juga gitu ya, tentang masa depan dunia ini. Ya, yang ekonom saya cuma berdua sama orang Bangladesh. Selebihnya international relations. Saya juga bingung kenapa saya yang diundang gitu. Memoderatori lagi gitu-gitu kan. Sesuatu bidang yang jauh. Tapi pembelajaran yang luar biasa tentang isu-isu global yang terjadi sekarang ini dan kemungkinan masa depan itu. Jadi so dynamics. Nah, kuncinya adalah bagi kita harus tune in terus dengan seperti ini. Oleh karena itu kan apapun yang terjadi kalau diundang sama Prof. Ningrum saya harus mau karena saya menghargai inisiatif-inisiatifnya untuk tune in itu. Dan kedua, new generation itu punya mindset yang terbuka. Saya nggak marah itu kalau dibilang anak muda sekarang cuek, enggak. Mereka punya cara mereka sendiri untuk mewujudkan concern mereka tentang negeri ini gitu. Ya. Mereka bukan anti bertani, enggak, tapi jangan bertani macul dong. Bertani bawa teknologi di handphonenya petani, ditaruh software supaya petani bisa mengukur kadar keasaman, kadar kapur, di macam-macamnya seperti itu. Nah, jadi mereka lebih terbuka dan mereka lebih aware tentang masa depan. Karena apa? Karena mereka itu akan berat sekali bebannya kalau generasi sekarang ini kerjanya cuma menggasak sumber daya alam, nanti mereka habis. Nikel itu 13 tahun lagi habis. Tapi pabrik baterainya belum pernah ada tuh nanti 13 tahun, tapi nikelnya udah habis. Kemudian kalau kita tidak menerapkan green dari sekarang, kualitas alam yang generasi muda nanti akan wariskan itu akan semakin parah kan, akan semakin mahal hidup. Dan kalau ugal-ugalan, ya misalnya ini mobil listrik disubsidi 70 juta per mobil, Tommy Soeharto aja dulu nggak disubsidi sampai begitu, sepeda motor 7 juta. Uangnya dari mana? Pemerintah nggak punya uang. Dari ngutang. Kalian yang bayar, bukan saya. Jadi kalian, generasi muda ini akan dipajaki lebih banyak nanti karena dengan cara berutang. Ya. Kemudian anggap aja mahasiswa belum punya mobil gitu namanya. Juga kan mahasiswa walaupun S3 gitu. Nah yang sudah bisa menikmati, ini kan yang udah bekerja segala macam gitu. Nah jadi mobil murah yang untung siapa ya? Coba deh, pesen Hyundai atau Wuling yang mobil listrik itu, indennya 4-6 bulan. Jadi tanpa disubsidi pun udah laku, tapi tetap disubsidi. Ini udah gila. Ini persaingan macam apa gitu ya. Itu subsidinya dari uang APBN. Nah, jadi ya saya sih memang bukan murni akademisi ya, saya aktivis juga, saya gerakan juga gitu-gitu, tapi
I concern with the future of Indonesia karena yang terjadi sekarang adalah perusakan aturan main. Jadi institusinya yang dirusak, ya, KPK-nya diperlemah, kemudian kalau persaingan tidak mau dilakukan karena kalau lewat persaingan oligarkinya nggak dapet gitu, tunjuk langsung. Nah yang begitulah. Nah teman-teman ini beradaptasi dengan situasi seperti ini, maka hukum menjadi hambar tanpa memahami konteks political ekonominya. Nah kalau kita memahami politik ekonominya, barangkali kita hukum yang kita kawal ini betul-betul menghasilkan tujuan mulianya, ya gitu, menegakkan keadilan. Tapi kalau hukum cuma pasal-pasal aja, barangkali keadilan tidak akan terwujud. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal Basri yang telah memberikan closing statement. Sampailah kita pada akhir rangkaian acara beliau ini. Sebelum menutup rangkaian acara hari ini, kami persilahkan kepada Ibu Profesor Natasha Sirait untuk dapat memberikan sedikit kata penutup sebelum menutup acara ini. Baik, terima kasih Baran. Terima kasih Baran. Bang Faisal ini mau buka puasa 10 menit lagi nih. Selamat sore Bapak Ibu. Saya berani panggil Bang tuh karena merasa sangat dekat secara akademik, secara penelitian, dan kami selalu bertemu di beberapa sesi yang kalau ada Bang Faisal pasti rada aku jantungan loh Bang, karena dengan berani langsung bilang menyebut nama-nama orang dan nggak setuju dengan itu kebijakan Pak Jokowi. Tapi ini forum akademik yang sangat bebas dan merdeka, dan kita berpendapat juga tidak dengan asal bunyi. Ya, saya sangat impress Bang Faisal tadi langsung memberikan ini file saya. Biasanya beberapa akademisi itu Bang dia agak ini nggak mau bagi-bagi ilmu. Jadi kawan-kawan semua silakan di-download, tadi ada di dalam chat box-nya, dan saya udah minta dosen-dosen muda yang sini coba cari semuanya itu literatur tuh profesor yang bicara tadi, yang dari mana Bang, yang Polet Yin itu apa? Ya itu pin banget. Kalkulasi. Tuh namanya aja udah sedikit ini. Saya hanya perlu menambahkan bahwa di Prodi S3 Ilmu Hukum kami, saya dan Ibu Dr. Devi sebagai Sekprodi kami berusaha mengundang pembicara-pembicara untuk mengupdate kami terutama yang ada di daerah, what's going on outside the world gitu ya. Jangan hanya melihat dari kacamata Indonesia, tapi ternyata dengan membawa topik green economy, di mana Baran akan mengambil doktor tentang green economy ini, tapi dari perspektif hukum, mata kita sudah sangat terbuka tentang apa yang terjadi di dunia luar, bagaimana kebijakan pemerintah tentang IKN, tentang investasi dan lain-lain. Hanya masuk dari satu term, yaitu green economy. Jadi kami berterima kasih sekali, Bang Faisal kan bukan kaliber biasa-biasa aja ya. Kenapa Jerman yang tadi sampai mengundang, I'm sure mereka udah mendeteksi abang siapa, tulisannya apa, kritikannya apa. Jangan enggan lagi ya Bang, lain kali pasti kami ajak dalam forum yang besar, dan sebagai sesama orang Medan kan gitu ya. Saya selalu bilang kita bangga loh, Bang Faisal tuh mungkin nggak kedengeran, tapi anak Medan ini. Jadi supaya kita juga merasa tidak berjarak ketika Bang Faisal menerangkan topik, maaf ya, yang sebetulnya complicated loh. Orang hukum tadi dikasih semuanya itu is too much gitu, mau mendigest. Tapi Abang membawakannya dengan sangat elegan, saya sangat mengerti. Dan mudah-mudahan itu membantu mahasiswa kami yang sedang mengambil program doktor ini untuk bukan hanya improvement, tapi dia memperluas, broaden the mind set untuk melihat, oh ada dunia lain. Jadi nggak melulu tata negara atau pidana, data dengan buku-buku yang, tapi ternyata hebat sekali. Saya berharap program ini ada gunanya bagi kita semua. Terima kasih, selamat berbuka puasa, semoga sehat-sehat semua. Dan Bang Faisal, sampai kita jumpa lagi di topik yang lain. Terima kasih Baran, terima kasih Terima kasih, Bang. Sampai jumpa Mbak. Terima kasih Pak. Semua, makasih. Silakan ditutup Baran. Ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Bapak Faisal Basri telah memaparkan materi yang luar biasa, dan
Kami sangat senang sekali bisa berkesempatan untuk mendengarkan pemaparan materi yang Bapak berikan hari ini. Juga terima kasih atas antusiasme yang dari para peserta yang mengikuti kuliah umum hari ini. Dari chatbox ada daftar hadir yang bisa Bapak Ibu peserta isi untuk kedepannya bisa kami kirimkan sertifikat untuk Bapak Ibu peserta yang hadir pada kuliah umum hari ini. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillah kita menutup acara hari ini, para peserta agar dapat menyalakan kamera untuk foto bersama serta tersenyum ke arah kamera. Ya. Satu lagi saya ngelihat tadi yang hadir ya nggak beranjak tuh tetap stay tune di 100, sekarang malah 150 gitu. Takutnya nggak enak terus cabut, tapi ternyata kita semua benar-benar menikmatin kuliah Abang sore ini. Udah di foto? Saya juga hadir bonding room. Oh iya, ada Pak Nanan Soekarna. Tadi saya kirimin hadir. Mana Pak Nanan? Tolong dikasih highlight dong. Mana? Saya Dikirimin monitor foto-fotonya. Saya Mana senang Pak dengar Nanan? Bapak Isa Basri bicara, senang banget deh. Kasih Nah, tuh. Saya Pak Nanan kirimin sekarang Pak yang Nanan. ngurusin nikel nih. Nah, saya itu. ingin ada arahan Bapak Isa. Iya Pak, nanti kita ketemu ya Pak. Siap. Orang Jakarta ketemunya lewat orang Medan. Udah, Pak Nanan nggak usah dikasih sertifikat lah, udah itu udah jenderal, udah lewat gitu. Udah selesai, udah difoto. Oke. Udah Baran? Oke. Udah? Oke. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berbuka puasa. Makasih Bang Mari, Faisal, jumpa Pak. lagi. Pak Nanan makasih ya udah hadir. Terima kasih.